Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي للرجال بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرحان إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Thumma sab'u sifat tusamma sifatul ma'ani tusamma sifatul ma'nawiyah wa hiya mulazamatul sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian selanjutnya setelah selesai berbicara sifat ma'ani, musannif melanjutkan akan berbicara tentang sifat ma'nawiyah, yaitu kelaziman dari adanya sifat ma'ani. Maka ini hanya ada di dalam kitabnya Imam As-Sanusi. Dalam kitab-kitab yang lain rata-rata para mutakallimin tidak memasukkan sifat ma'nawiyah, juga tidak memasukkan sifat nafsiyah. Mereka hanya memasukkan sifat i'tibariyah dan sifat wujudiyah. Jadi hanya menghitung sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Maka banyak kitab yang ketika membicarakan tentang sifat-sifat Allah, jumlah sifat yang dibicarakan hanya 12 atau 13 sifat. Tapi Imam Sanusi membicarakannya semua ada 20 sifat karena memasukkan sifat ma'nawiyah. Terus summa sab'u sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif qauluhu summa sab'u sifatin ila akhirih. Ma'tuf diatofkan ala qaulihi atas ucapan musannif sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Wa hina idin ketika
ma'tuf ala qawlihi sab'u sifatin tusamma sifatal ma'ani fal ma'na, maka adapun maknanya itu summa yajibu, kemudian wajib lahu pada Allah apa sab'u sifatin 7 sifat ilahirihi. Wa innama sungguhnya utifa diatofkan bisumma dengan lafal summa li'anna rutbatal ma'nawiyah, karena tingkatan ma'nawiyah itu duna rutbatil ma'ani, di bawah tingkatannya ma'ani. Li'annal ma'aniya, karena sungguhnya sifat ma'ani itu sifatun mawjudatun tumkinu ru'yatuha, yang mungkin ru'yatuha melihatnya, lau uzila anha annal hijabu bihilafil ma'nawiyah. Fa'innaha, maka sungguhnya ma'nawiyah itu sabitatun, sifat yang sabitah faqad. Wala tumkinu, tidak mungkin apa ru'yatuha melihat sifatul ma'nawiyah. Li'annaha, karena sifatul ma'nawiyah itu lam tatasif, tidak bersifatan bil wujud al-musahhah, yang bisa liru'yah, untuk dilihat. Hakada, seperti ini. Qala, berkata As-Saktani, Syekh As-Saktani, wa fihi, dan itu di dalam qauluhu Saktani nadharun, ada suatu pertentangan, li'annahu, karena sesungguhnya la tafawuta, tidak ada perselisihan, perbedaan fi sifatihi, di dalam sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa qul Qarafi, adapun ucapannya Syekh Qarafi, bi afdhaliyati sifatil wujudiyah, dengan lebih utamanya sebagian sifat wujudiyah ala ba'din, atas sebagian yang lain, itu mardud, ditolak. Wahina idin, ketika mardud, fal aula, maka yang lebih utama, ayuqala, diucapkan innama utifa, sungguhnya diatofkan bisumma dengan summa, litaratu bil ma'nawiyah, untuk mentertibkan sifat ma'nawiyah alal ma'ani, atas sifat ma'ani, fit ta'akuli, di dalam ta'akul, angan-angan itla yuqalu, karena tidak bisa digambarkan apa al-kaunu, sifat al-kaunu qadiran, illa, kecuali ba'da ta'akul kudrah, setelah memikirkan sifat, mengangan-angan sifat kudrah. Wala yuqalu, dan tidak bisa diangan-angan apa al-kaunu muridan illa ba'da ta'akuli iradati, wa hakada. Kaunuhu summa sab'u sifatin, kemudian akan bicara 7 sifat yang namanya sifat ma'nawiyah. Maka sifat ma'nawiyah ini dibicarakan setelah membicarakan sifat ma'ani. Setelah membahas sifat ma'ani, dilanjutkan membahas sifat ma'nawiyah. Ulama berbeda pandangan. Kenapa sih kok didulukan sifat ma'ani, kok enggak didulukan sifat ma'nawiyah? Ada yang berpendapat, oh karena sifat ma'ani itu kedudukannya lebih tinggi daripada sifat ma'nawiyah. Dari arah mana lebih tingginya? Dari arah sifat ma'ani itu derajatnya bisa dilihat. Artinya apabila dibukakan hijab, kita bisa menyaksikan Allah, kita akan bisa melihat sifat-sifat ma'ani pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dasar itu dianggap sifat ma'ani derajatnya lebih tinggi dari sifat ma'nawiyah dan dari sifat-sifat yang lain. Mestinya kalau begitu nanti sifat ma'ani harus dibicarakan lebih dulu kalau begitu, karena derajatnya paling tinggi di antara semua sifat. Kalau alasannya karena sifat ma'ani itu derajatnya bisa dilihat, wujud nggak bisa dilihat, bidang bako nggak bisa dilihat, qadiron muridan nggak bisa dilihat. Terusnya kalau memang derajatnya paling tinggi di antara semua sifat, ya dibicarakan lebih dulu dong. Awal bahas kudrat langsung, irodat, karena derajat sifat yang paling tinggi karena bisa dilihat. Tapi tidak demikian. Maka yang paling bagus diambil dari pendapatnya Syekh Al-Qurafi yang mengatakan, oh dibicarakannya, Syekh Qurafi mengatakan ini adalah afdhaliyah di sifat, maka itu perkataan yang mardud, maka enggak diterima pendapat tersebut.
Nah tadi kalau memang itu pendapatnya bagus, harusnya sifat ma'ani ditaruh lebih awal. Tapi enggak demikian. Maka pendapat yang paling elok adalah mengatakan bahwa ma'nawiyah dibicarakan berikutnya setelah sifat ma'ani adalah karena ini ma'nawiyah tidak bisa dipahami kecuali telah membahas sifat ma'ani. Begitupun sifat-sifat yang lainnya. Jadi bukan dari arah kemuliaannya, tapi dari arah tartibul akli, tartibnya akal menemukan. Seperti yang pertama kita bicara sifat wujud. Kenapa kok wujud dulu? Karena sesuatu itu nggak bisa dihukumi kalau nggak dibicarakan wujudnya dulu, nggak ditemu wujudnya gimana mau dihukumi keadaannya. Maka pertama yang dibahas wujud. Terus bicara berikutnya sifat salbiyah. Kenapa? Dari arah membersihkan dan menyematkan. Maka yang layak setelah ngomong bicara wujud, maka dibersihkan wujud itu dari perkara-perkara yang tidak layak baginya. Baru bicara sifat ma'ani, baru bicara sifat ma'nawiyah. Ini tartibnya akal menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal itu nggak akan bisa menemukan sifat ma'nawiyah, nggak bisa memahami sifat ma'nawiyah kalau nggak ada sifat ma'ani. Nah ma'nawiyah itu gandengan atau lazim dengan adanya sifat ma'ani. Sesuatu yang bersifat kudrat ya pasti pula dia akan bersifat qadiron gitu. Kalau ada sesuatu yang bersifat muridan pasti pula dia bersifat irodah. Kayak ginilah. Kalau ada orang yang bertopi, ada orang disebut nih, orang ini orang yang bertopi. Kenapa? Karena orang itu memakai topi gitu. Kan nggak mungkin ada orang ini orang yang bertopi, tapi nggak ada topinya, bisa? Nggak bisa. Gitu loh. Orang ini orang yang disebut orang yang berjenggot, pasti ada jenggotnya. Maka jenggot itu disebut ma'aninya. Ini gambaran gampangnya nih, yang berjenggot disebut ma'nawiyahnya gitu. Jadi ini adalah tartibnya akal menemukan keadaan pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tartib menurut pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Apabila kita mau pakai pendapat yang lain malah nanti tidak sesuai dengan tartibnya kita, karena ada pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu ya bersifat qadiron. Allah itu qadiron tapi tanpa adanya kudrat. Ini lebih rusak lagi pemahamannya. Allah itu muridan tapi tanpa adanya irodah. Sama aja ada orang bertopi tapi nggak pakai topi. Ada orang disebut orang yang duduk tapi keadaannya tidak sedang duduk. Ada orang disebut ini orang yang berdiri tapi keadaannya enggak berdiri. Gimana bisa dipahami begitu gitu. Itu pendapat Mu'tazilah. Maka kita enggak menggunakan pendapat tersebut karena keluar dari cara berpikir yang benar. Kita menggunakan cara berpikir yang bisa diterima oleh akal. Kalau ada orang itu orang yang duduk, disebut orang yang duduk, ya pasti kondisinya sedang duduk. Kalau ada orang disebut orang yang berdiri, ya pasti kondisinya sedang berdiri. Ini tartibnya akal menemukan sesuatu, ya. Jadi dikatakan dengan summa itu karena tartibul akli, gitu. Runtut-runtutannya akal menemukan sesuatu pada sifat-sifat Allah. Kalau ditemukan sekalian gimana biar nggak urut-urutan?
Ya. Kalau biar nggak urut-urutan bisa, caranya jangan diomong. Kalau nggak diomongin ya nggak urut-urutan. Karena mau diomongin ya pasti akan urut-urutan. Wong kita nggak bisa ngomong 20 sifat diomong sekalian bisa. Ya nggak bisa. Tapi kalau dipahami bisa, gitu loh. Allah itu ya wajib pada zatnya 20 sifat. Kalau nggak diomong bisa, tapi kalau mau diomong ya pasti urut-urutan. Maka urut-urutan ini yang pertama urut-urutan dalam tartibnya akal menemukan sesuatu pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus Qauluhu tusamma sifata maknawiyatin. Nisbatun lafal sifat maknawiyah itu nisbah lil ma'ani pada sifat ma'ani. Li'annaha karena sungguhnya sifat maknawiyah itu tulazimuha mulazamah dengan sifat ma'ani. Fa'in kila maka karena diucapkan muqtadha nisbah adapun pemahaman nisbah membangsakan ilal ma'ani kepada ma'ani itu ayyuqala diucapkan ma'anawiyah la ma'nawiyah. Ujiba dijawab bi anal qaidah sungguhnya qaidah itu annahu sungguhnya idza nusiba ketika dinisbatkan perkara ilal jam'i kepada jamak la yudkar yang tidak dimudakarkan lafduhu lafadznya bal tapi lafdul mufrad lafadznya mufrad illa kecuali idza asbaha ketika serupa apa lafduhu lafadz jamaknya lafdal mufradi pada lafadz mufradnya. Qala berkata fil hulasah di dalam kitab al hulasah wal wahidut karena sipan lil jam'i ma lam yusyabah wahidan bil wad'i. terus Qauluhu adapun ucapannya musannif wahiyya mulazimatun li sab'i al ula muqtadahu adapun pemahamannya itu anna talazuma sungguhnya mulazamah minal janibaini dari dua arah wa huwa adapun talazum itu kadalika seperti itu juga wa in kana walaupun ada apa muqtada ja'lihim penetapan menjadikannya ulama laha kepada sifat maknawiyah itu ma'lulatun wa ja'luhum dan menjadikannya ulama as-sab'a 7 sifat al-ula yang pertama itu ilalan menjadi ilad annal maknawiyata sungguhnya maknawiyah hiya alazimatu sifat yang menetap melazimi faqat li'annal ma'lula karena sesungguhnya yang diilati itu lazimun menetap li'ilatihi pada ilatnya. wa ya mulazamatun lisab'il ula. Summa sab'u sifat itu sama sifatul makna wiyah wa ya mulazamatun lisab'il ula. Ulama ngomong ini kenapa sih kok diomongnya maknawiyah enggak ma'ana wiyah, itu kaidah nahwunya itu yang dibicarakan oleh penanya, gimana kaidahnya kok nggak cocok sama penamaannya. Jadi kita yang dituju adalah bukan lafadznya tapi pemahamannya. Wah, ini akan menunjukkan kepada kelaziman dari adanya sifat ma'ani. Terus wahya mulazamatul lisafil ula, sifat maknawiyah itu lazim dengan 7 sifat yang pertama. Kalau bagi hawadis, bagi makhluk yang namanya sifat ma'ani dan maknawiyahnya itu disebut dua-duanya elat, bukan lazim. Itu beda nih. Kalau bagi Allah dua-duanya itu lazim. Allah menciptakan kudrat pada seorang hamba, maka Allah menciptakan pula qadironnya, gitu.
Allah menciptakan ilmu pada seorang hamba dan Allah menciptakan alim pada si hamba itu. Dua-duanya diciptakan oleh Allah dan diciptakan keduanya itu bergandengan, maka jadi elat. Gitu loh, kayak kalau ada geraknya tangan, maka akan ada geraknya cincin. Keduanya apa ini hukumnya? Elat alal ma'lul. Artinya ada yang mengikuti dan ada yang diikuti. Geraknya cincin mengikuti geraknya tangan. Lah, itu geraknya otomatis atau dibikin? Ya? Dibikin atau otomatis? Nah, kalau bagi Mu'tazilah itu otomatis. Kalau ada tangannya gerak, ya otomatis cincinnya gerak. Berarti Allah nggak perlu bikin lagi cincin yang gerak. Cukup bikinnya satu tangan yang gerak. Gitu. Karena bagi mereka dianggap itu kelaziman. Nah, Mu'tazilah yang demikian nggak mau mensifatkan itu bagi Allah. Kalau nanti ada bagi Allah begitu, berarti akan sama keadaannya bagi makhluk. Maka mereka lebih memilih, adanya Allah itu bersifat qadiron tanpa kelaziman, tanpa elat dari adanya sifat ma'ani. Kalau nanti ada yang sama begitu, berarti keadaannya Allah sama dengan sifatnya makhluk. Makhluk itu kan disebut alim, kenapa? Karena adanya ilmu. Ini orang alim nih. Kenapa? Ya karena berilmu. Nah, Mu'tazilah nggak mau begitu. Kalau begitu nanti sama dengan makhluk dong. Biar nggak sama gimana? Ma'aninya dihilangin, ilmunya dihilangin. Jadi Allah itu alim, tapi nggak perlu pakai ilmu. Kata Mu'tazilah nih. Karena kalau Allah itu alim karena ilmu, berarti akan sama keadaannya dengan makhluk. Lah makhluk itu alim, itu otomatis. Karena Allah bikin ilmu pada seseorang, otomatis orang itu alim. Gitu. Lah kita nggak demikian. Pendapat kita, alim dengan ilmu itu dua-duanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan ilmunya dan Allah menciptakan alimnya. Maka duanya nama elat alal ma'lul. Kondisinya seperti kalau tangannya bergerak, cincinnya juga bergerak. Maka dua-duanya diciptakan oleh Allah. Tangan yang bergerak ya Allah yang bikin, cincin yang bergerak juga Allah yang bikin. Gitu. Bukan otomatis kalau tangannya gerak muncul gerakannya si cincin tanpa diciptakan lagi oleh Allah. Mu'tazilah begitu. Kalau ada orang kudrat, Allah bikin kudrat, ya pasti dia qadiron. Kalau Allah bikin orang itu ilmu, pasti alim gitu. Nah, bagi kita enggak demikian pendapatnya. Kita berpendapat dua-duanya diciptakan. Maka kalau dua-duanya diciptakan berarti Allah menggandengkannya. Maka disebut yang satu elat, yang satu ma'lulnya, mengikuti pada yang lainnya. Nah, yang demikian bukan bagi Allah. Kalau bagi Allah dua-duanya lazim. Karena dua-duanya keadaan yang wajib. Kalau Allah ada sifat wajib ilmu pada zatnya, maka wajib pula ada alim pada zatnya. Karena dua-duanya wajib, berarti dua-duanya disebut namanya lazim, bukan elat alal ma'lul gitu. Jadi perbedaan elat alal ma'lul dan lazim alal malzum dari arah dua-duanya wajib bagi Allah. Kalau bagi kita dua-duanya diciptakan oleh Allah.
Ya, jadi jangan sampai salah paham nih. Ini sifat ma'ani itu jangan disebut sebagai elatnya sifat ma'nawiyah kalau bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada kita memang itu disebut elat alal ma'lul karena dua-duanya itu diciptakan oleh Allah. Ada orang bersifat, ada orang mampu. Maka ketika dia itu bisa bekerja, bekerjanya itu ya diciptakan oleh Allah. Bukan Allah bikin mampunya otomatis bisa kerja, enggak begitu. Allah bikin mampunya dan Allah bikin kerjanya gitu. Jadi jangan terus kalau Allah mah bikin sekali doang, mampunya doang. Berarti nanti ada nikmatul ijad tapi enggak ada nikmatul imdad. Imdad itu juga diciptakan oleh Allah. Hal keadaan seterusnya Allah pula yang menciptakannya. Keadaannya kita ini enggak diciptakan Allah sekali doang wujud. Setelah itu ya otomatis bersambung sendiri. Oh enggak begitu. Keadaan berikutnya juga diciptakan oleh Allah. Maka kita punya dua kenikmatan, nikmatul ijad dan nikmatul imdad gitu. Nikmat diciptakan oleh Allah dan nikmat diteruskan pula wujudnya oleh Allah. Itulah seperti tangan yang bergerak, cincinnya juga dijadikan bergerak. Kamu bergerak, bajunya juga ikut bergerak. Kamu naik motor, yang bawa motor kamu apa kamu dibawa motor? Kamu yang bawa motor apa motor yang bawa kamu? Ente dibawa mobil apa mobil yang bawa kamu? Ente dibawa mobil, bukan bawa mobil bukan. Jadi jangan kalau bawa mobil berat. Jadi kalau kata Abah dulu banyak orang sekarang jadi lumpuh. Itu gara-gara itu bisa jalan tapi pakai kursi roda. Itu tadi mobil ya kursi roda, motor kursi roda. Orang pada bisa jalan tapi lumpuh, sama kayak orang lumpuh gitu. Jadi kalau ngomong itu yang menggerakkan kamu itu kamu menggerakkan motor atau kamu digerakkan sama motor gitu. Ya saya gerakin motor, berarti motor di atas kamu gitu kan. Kalau kamu yang gerakin motor di atas. Nah, kamunya di atas motor apa kamu? Itu dua-duanya diciptakan geraknya gitu. Bukan otomatis yang satu menggerakkan yang lain, bukan, nggak bisa. Kalau kita harus dua-duanya hasil ciptaan Allah. Motornya yang bergerak ya diciptakan Allah, kamu yang ikut bergerak juga diciptakan Allah gitu. Tangannya yang gerak Allah yang bikin, cincinnya yang gerak juga Allah yang bikin gitu. Bukan otomatis gerak, bukan. Kalau saya naik motor ya otomatis saya gerak, enggak bisa. Otomatis bagaimana? Nggak ada yang otomatis, nggak ada. Kalau pada makhluk dua-duanya hasil ciptaannya Allah, maka disebut elat alal ma'lul. Yang satu mengikuti, yang satu diikuti gitu. Kalau bagi Allah dua-duanya lazim karena dua-duanya wajib. Sifat kudratnya wajib, sifat ilmunya juga wajib. Sifat kudratnya wajib, qadironnya wajib, ilmunya wajib, alimnya juga wajib, maka dua-duanya disebut lazim. Terus qauluhu wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa adapun kaunuhu ta'ala qadiran itu wasitatun lantaran bainal mawjud wal ma'dum. Mulazamatun saling menetap lil kudrati pada sifat kudrah. Wa qaluhu muridan ay wa qaluhu ta'ala muridan
Wahwa ataupun kaunuhu ta'ala muridan itu wasitatun bainal mawjud wal ma'dum mulazamatul iradah wa hakadha yuqalu diucapkan fil baqi di dalam sisanya. Qauluhu wa kaunu ta'ala qadiron. Keadaannya Allah itu qadiron. Qadiron itu apa? Qadiron itu sifat yang antara wujud dan adam. Disebut wujud yang nggak bisa karena nggak bisa dilihat. Disebut adam juga nggak bisa karena bisa ditemukan, bisa sabit atau bisa digambarkan di dalam pikiran. Yang namanya adam itu, bagaimana adam itu ya nafiul hal, nggak ditemukan keadaannya. Tapi qadir itu ditemukan keadaannya, berarti disebut wujud yang nggak bisa, disebut adam yang nggak bisa. Maka qadir itu wasitatun bainal wujud wal adam, nengah-nengahi antara wujud dan adam. Berarti statusnya apa? Disebut namanya hal. Hal itu apa? Fi dhihnil adhan, bukan fi kharijid dhihin. Kalau fi kharijid dhihin namanya wujud, bisa sampai derajat dilihat. Kalau qadir itu apa? Fi dhihnil adhannya bisa dipahami dalam hati kita. Kita ngerti bahwa Allah wajib bersifat dengan sifat itu gitu. Seperti halnya pula wujud, terus apa? Hidam, bako, ini statusnya bisa dipahami di dalam hatinya seseorang, tapi nggak bisa sampai derajat dilihat. Kalau pada kita contohnya apa? Seperti barat, timur, kanan, kiri, itu bisa dilihat nggak? Kanan yang mana kanan? Ini apa? Ini apa? Tangan. Kanannya mana? Ya dipahami aja. Ini apa? Tangan. Kirinya mana? Ya dipahami aja. Nggak sampai derajat bisa dilihat gitu loh. Nah, itu bukan tangan kanan. Lah tangan apa? Tangan doang. Ini tangan doang, ya enggak? Jadi kiri kanan itu wasitatun bainal maujud wal ma'dum gitu loh. Disebut wujud ya enggak bisa, mau disebut adam ya enggak bisa gitu. Nah, qadiron juga derajatnya demikian. Maka sifat ini adalah sifat yang lebih bisa dipahami dari adanya sifat iktibariyah. Iktibariyah saja bisa dikelompokkan menjadi sifat. Kenapa qadiron kok nggak bisa masuk kelompok sifat? Padahal qadiron itu keadaannya punya kelaziman dengan sifat ma'ani. Kalau kidam kok nggak punya kelaziman dengan yang lain gitu loh. Kalau qadiron punya kelaziman, alim punya kelaziman dengan ilmu. Tiap-tiap yang berilmu, tiap-tiap yang alim pasti berilmu gitu. Maka keadaannya lebih bisa ditemukan daripada sifat iktibariyah. Kalau iktibariyah bisa masuk kelompok sifat ma'ani, sifat Allah, kenapa ma'nawiyah nggak bisa masuk kelompok sifat Allah? Itu pendapat sifat Sanusi nih. Jadi bagi yang menolak, oh qadiron mah nggak usah masukin sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah nggak usah dimasukin qadiron, masuk aja sifat iktibariyah. Ini bagi kelompoknya Imam Asy'ari dan para pengikutnya, qadiron itu masuk sifat iktibariyah. Kenapa? Kalau ada orang yang kudrat, maka digambarkan orang itu qadir. Alim itu gambaran dari adanya orang yang bersifat ilmu gitu. Digambarkan dengan alim gitu. Jadi alim itu bagi
Imam Asy'ari dan para pengikutnya namanya sifat i'tibariyah, bukan masuk sifat ma'nawiyah gitu. Jadi kenapa? Karena mereka nanti di dalam menemukan sesuatu itu hanya memasukkan sesuatu itu ada tiga. Adanya sifat apa? Ada satu apa? Wujudiyah, adamiyah, terus amrun iktibariyah. Gitu. Maka qadiran juga masuk kelompok iktibariyah, nggak dimasukkan kelompok hal gitu. Ini perbedaan pendapat antara yang memasukkan ma'nawiyah sebagai kelompok sifat atau tidak memasukkan ma'nawiyah sebagai kelompok sifat. Karena ma'nawiyah ini semua sifatnya disebut dalam Al-Quran. Quran menyebut semua nih, bahwa ala kulli syai'in qadir wa sami'ul basir. Sami'un itu ma'nawiyah, basiron ma'nawiyah gitu, alim ma'nawiyah gitu. Maka sifat-sifat ini dibahas di dalam atau disebut di dalam Al-Quran. Lah Imam As-Sanusi memasukkan itu sebagai kelompok sifat agar jangan sampai nanti sama dengan pendapatnya yang lain. Yang namanya imam itu ya beda pendapatnya sama imam yang lain. Kalau sama, ya bukan imam namanya, pengikut namanya. Karena dia imam, berarti dia punya penemuan, dia punya pendapat yang berbeda dengan yang lainnya. Imam Sanusi memasukkan kelompok ma'nawiyah sebagai kelompoknya sifat. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak ini sebagai sifat. Mereka mengatakan qadiron itu adalah zatnya Allah. Minta apa lagi nih? Alim itu adalah zatnya Allah. Jadi Allah itu zat yang alim. Allah itu zat yang qadir. Allah itu zat yang sami', zat yang basiron, tapi enggak ada sifatnya, karena Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Kenapa ditolak? Tadi alasannya, kalau ada sifatnya maka jadinya elat alal maklul, akan sama keadaannya dengan makhluk. Biar enggak sama gimana? Sifatnya dibuang. Cukup menghadirkan Allah itu zat, yang zatnya itu qadir, zatnya itu alim, zatnya itu sami, basir, dengan 7 sifat-sifat Allah, 7 sifat-sifat yang kita sebut sifat. Bagi mereka 7 itu semuanya adalah zatnya Allah, bukan keadaan zatnya Allah, bukan. Itu nih. Kalau kita 7 itu keadaan zatnya Allah. Berarti kita memasukkan 7 itu sebagai sifat. Mereka memasukkan 7 itu adalah zatnya Allah. Nah kalau zatnya Allah 7 bagaimana? Ada zat yang qadir, ada zat yang alim, ada zat yang sami, basir. Ya berarti lebih parah dari Nasrani nanti. Nasrani aja ngomong Allah 3, Mu'tazilah 7, nggak tanggung-tanggung ente. Zatnya tersusun. Jadi karena maunya hati-hati biar nggak sama dengan makhluk, tapi cara mikirnya malah justru membahayakan. Ini cara mikir yang sangat ekstrim. Maka mereka dikeluarkan dari cara mikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cara mikirnya ekstrim kayak gini. Kamu punya sepatu, sepatunya kekecilan, biar pas gimana? Wah, Adil aja ngerti loh. Mu'tazilah insinyur tapi nggak ngerti. Fadil ngerti. Kalau sepatu kekecilan ditukar sama yang apa? Nah, yang lebih besar biar
pas. Biar Fadil ngerti apa enggak itu. Kalau sepatu kekecilan, maka ditukar sama yang gede biar pas. Mu'tazilah enggak, sepatunya kekecilan, jarinya dipotong biar pas. Coba. Ini mikirnya apa ini? Ya ekstrim, mikirnya gila ya, begitu namanya. Cara mikir yang enggak lumrah, enggak waras namanya. Allah itu kalau ada zatnya, ada sifatnya nggak cocok, nggak pas nih sama dengan makhluk. Biar nggak sama gimana? Buang sifatnya, dipotong jarinya, sama aja begitu tuh cara mikirnya. Kalau kita kan nggak, biar cocok gimana? Ya tuker aja sifat yang bagi makhluk, jangan disamakan dengan sifat yang bagi Allah, kan selesai. Zatnya makhluk jangan disamakan dengan zatnya Allah, kan selesai kalau begitu. Itu cara mikir yang normal begitu, bukan ini biar nggak sama gimana biar pas, buang aja sifatnya. Malah bahaya kalau dibuang sifatnya, jadi nantinya zat yang qadir sendiri, zat yang murid sendiri, zat yang alim sendiri, zatnya banyak, zatnya tertumpuk akhirnya gitu loh. Tadinya mau hati-hati malah justru berantakan gara-gara nggak pakai metode berpikir yang sehat. Maka Mu'tazilah itu ketika cara mikirnya demikian diluruskan, nggak mau, dikeluarkan dari kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut ente Mu'tazil, ente I'tizal. Udah jangan masuk kelompok kami lah, cara mikir kamu ngerusak, cara mikir kamu nggak beres gitu loh, cara mikir yang nggak sesuai dengan pemikirannya orang yang waras. Mikir kamu mikir yang gila, cara mikir begitu. Maka mereka menemukan pemikiran sendiri, akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang sekarang sampai pada pemahaman membuat teori tauhid dengan cara apa namanya sekarang itu? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu muncul dah. Lah bagi ulama, cara berpikir orang-orang yang mengatakan dengan uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini khilaf pemikiran saja gitu. Mereka tetap masuk kelompok orang Islam, mereka tetap masuk kelompok orang Muslim, hanya cara berpikirnya saja menemukan Allah yang berbeda gitu. Kita pakainya pendapatnya Ahlus Sunnah yang tidak pakai ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau kita kan wahdaniyahnya di mana wahdaniyah fi dzat, fi sifat, fil af'al, tetap maknanya wahdaniyah, bukan mengesahkan Allah. Maknanya ada makna ketuhanan sendiri, makna rububiyah sendiri, asma wa sifat sendiri. Orang yang mentauhidkan Allah dalam ketiganya, baru itu orang yang mentauhidkan Allah. Kalau nggak pakai tiga ini, dia nggak mentauhidkan Allah. Ini pendapat yang bagi kita ulama khilaf. Gimana khilafnya? Khilaf antara sah pengenalannya kepada Allah dan tidak sah pengenalannya kepada Allah. Masih mendingan orang yang taklid gitu. Kenapa? Kalau taklid di dunia ini disepakati sahnya. Ulama sepakat, orang yang taklid pakai pendapat ahlu sunnah yang meyakini Allah bersifat wujud, tidak, baqo sampai mutakaliman, taklid di dunia masih disepakati sahnya sebagai seorang muslim. Adapun di akhirat baru diperselisihkan antara sah dan tidak sahnya gitu. Nah kalau orang-orang ini Mu'tazilah dan kelompoknya di dunia ini justru diperselisihkan mukmin atau tidaknya gitu. Di akhirat resmi kafirnya, apa nggak repot nanti? Karena resmi pemikirannya keliru, resmi jalan pemikirannya nggak cocok dengan apa yang dituntunkan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini bedanya pemikiran ahli sunnah dan pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Maka kitab ini diajarkan terus agar pikiran kamu jangan sampai tersesat, pikiran kamu jangan sampai melenceng seperti pikirannya orang-orang yang dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dikeluarkannya bukan karena amaliyahnya, bukan, karena cara berpikirnya nggak sesuai, hingga jalan pikirannya menjadi jalan pikiran yang ekstrim gitu, keluar dari metode yang benar berpikir. Ya, ketika kamu berjalan dengan cara pemikiran yang sehat, nanti nemunya pun akan nemu yang baik, nemu yang benar, nemu yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Terus muridan sama sampai dengan 7 sifat itu sama, namanya sifat makna wiyah yang derajatnya wasitotun bainal wujud bainal maujud wal ma'dum. 7 itu adalah lazim dengan adanya sifat ma'ani, karena akal gak akan bisa memahami adanya orang yang qadir tanpa adanya sifat qudrat. 7 ini disebut semua dalam Al-Quran. Kalau kudrat di Quran nggak ada. Ilmu, Allah bersifat ilmu di Quran ada nggak? Nggak ada. Sama basar di Quran nggak ada. Tapi akal mewajibkan gitu. Kalau di Quran disebut Allah itu alim, ya pasti pula pada zatnya ada sifat yang berdiri namanya sifat ilmu gitu. Walaupun di Quran nggak disebutkan sifat tersebut, tapi akal mewajibkannya. Kenapa? Karena nggak bisa dipahami. Bagaimana ada alim tanpa ilmu? Ini orang alim punya ilmu, nggak ada. Gimana mau disebut alim? Oh, nggak ada ilmunya kok disebut pinter, terus tahu apa dia? Nggak tahu apa-apa. Gimana disebut alim? Nggak tahu apa-apa kok alim? Dipahami susah gitu loh. Bagaimana mungkin ada orang alim tanpa pengetahuan? Jadi ahli sunnah mengatakan wajib Allah bersifat ma'ani walaupun di Quran nggak disebutkan. Makanya 20 sifat ini ahli sunnah mengambil dalilnya dalil syar'i dan dalil akli gitu, nakliyah wal akliyah. Ada yang langsung akliyah, mana? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang Quran mana? Ma'nawiyah, qadiron, sampai mutakal liman. Terus bidam, bako, khulafa, yang binafsi, wadaniyah itu pakai apa? Akli dan syar'i. Kalau wujud akli, coba cari di Quran, ada nggak Allah wujud? Nggak ada. Tapi akal mengatakan bagaimana wong ada kerjaannya begini kok nggak ada wujudnya lah, bagaimana? Itu akal murni yang mengatakan Allah wajib bersifat wujud. Walaupun di Quran nggak disebutkan Allah itu wujud, tapi akal memastikannya. Bagaimana wong ada sifatnya, ada pekerjaannya bikin alam, kok nggak ada wujudnya, gimana? Gitu loh. Maka 20 sifat itu bagi orang ahli sunnah mengambil dalilnya nakliyah wal akliyah gitu. Nah kalau Mu'tazilah nggak mau pakai akliyah, kalau di Quran nggak ada, ya berarti nggak disebutkan. Berarti Mu'tazilah nggak mengatakan Allah itu wujud. Kenapa? Coba mana dalilnya Allah wujud? Allah ada nggak? Ada, mana buktinya? Nah, kayak terlihat nanti. Jadi Allah itu nggak wujud, tapi qadiran, parah lagi nih. Wujud enggak, tapi qadir. Wujud enggak, tapi alim. Gimana? Itu pikirannya lebih parah lagi nanti.
Jadi cara mikir yang sudah nggak tertata itu nanti hasilnya akan mengacaukan pemahaman seseorang. Maka buru-buru ahli sunnah keluar. Jangan masuk kelompok kami. Kenapa? Pemikiran kamu yang begitu bisa merusak cara pemikiran kami. Maka terus tiap-tiap waktu ulama kita mengingatkan, jangan begini cara mikirnya, jangan begini. Biar cara mikir kamu sehat, benar, hingga hasilnya akan menghasilkan keimanan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selesai kita membahas seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 20 sifat. Nanti dalilnya akan disebutkan belakangan. Nah, setelah ini akan bahas baru nanti sifat yang menjadi lawannya. Kalau yang wajib sudah disebutkan semua, baru bahas sifat yang mustahil bagi Allah. Setelah ini nanti kita akan bahas 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi lawan dari 20 yang pertama, insya Allah. Mudah-mudahan akal kita disehatkan terus oleh Allah, dijadikan akalnya ahlu sunnah wal jamaah, imannya dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba awsili kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wali walidina rabbi Ali wal ihwani wa sairil hillani kulli di mahabba au jiratin au suhbah al muslimina ajma amina rabbi isma wa ghalan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi alhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.